Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Sari Zudaiha dengan NIM 86069264 dari Prodi PG PAUD Universitas Terbuka. Dorongan untuk mengetahui merupakan dasar dari seluruh aktivitas keilmuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Mari kita bahas. Yang pertama, mengenai ontologi. Pertanyaan yang mendasar mengenai ontologi adalah apa yang layak untuk dikaji. Pada ontologi terdapat dua objek kajian. Yang pertama adalah objek material dan yang kedua adalah objek formal. Objek material mengenai apa yang dipelajari, misalnya manusia dalam psikologi dan alam dalam fisika. Kemudian objek formal mengenai sudut pandang terhadap objek tersebut. Dasar penentuan objek kajian ilmu sekaligus penegasan tentang hakikat realitas yang diteliti, baik yang bersifat fisik, sosial maupun abstrak, sehingga memberikan arah dan batasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, merupakan hakikat dari ontologi. Selanjutnya adalah epistemologi. Bagaimana kita mengetahui sesuatu itu benar? Maka ada 3 objek kajiannya melalui sumber pengetahuan, metode ilmiah, dan uji kebenaran. Sumber pengetahuan berupa pengalaman, rasionalisme, atau kombinasi keduanya. Sedangkan dengan menggunakan metode ilmiah berupa observasi dan eksperimen. Kemudian yang ketiga adalah uji kebenaran, yaitu koherensi, korespondensi, dan pragmatisme. Koherensi tersebut sendiri merupakan sesuatu yang dianggap benar karena itu berupa fakta. Misalnya, kita mengetahui bahwa api itu panas karena kita mengetahui fakta itu memang api itu adalah panas. Kemudian korespondensi adalah kebenaran yang diukur dari konsistensi yang logis dengan pernyataan lain. Dan yang ketiga adalah pragmatisme yang diukur atau kebenaran yang diukur dari manfaat dan kegunaannya. Maka epistemologi merupakan landasan dalam memahami bagaimana pengetahuan diperoleh melalui metode ilmiah yang sistematis, serta kebenaran diuji menggunakan berbagai teori kebenaran, sehingga menghasilkan ilmu yang valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai aksiologi. Untuk apa ilmu digunakan? Ada 3 aspek penting dalam aksiologi, yaitu nilai guna, etika, dan tujuan penggunaan ilmu. Nilai guna yaitu ilmu untuk kesejahteraan manusia. Yang kedua adalah etika, yaitu batasan moral dalam penggunaan ilmu, misalnya dalam teknologi, pendidikan, atau penelitian. Yang ketiga adalah tujuan penggunaan ilmu, yaitu apakah ilmu memiliki dampak terhadap masyarakat dan lingkungannya. Misalnya untuk kesejahteraan masyarakat, meningkatkan taraf hidup, sosial, ekonomi, dan untuk perkembangan ilmu teknologi tentunya. Maka, aksiologi merupakan landasan untuk menilai tujuan, manfaat, dan etika penggunaan ilmu pengetahuan. Sehingga, ilmu tidak hanya benar secara epistemologis, tetapi juga bernilai, bermoral, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Maka penting bagi kita untuk mengetahui keterkaitan ketiganya sebagai fondasi ilmu filsafat. Ontologi menentukan apa yang dikaji, kemudian epistemologi menentukan bagaimana cara mengkajinya, kemudian aksiologi menentukan untuk apa hasil dari kajian digunakan. Maka ontologi tanpa epistemologi akan menghasilkan spekulasi tanpa metode, kemudian epistemologi tanpa ontologi akan kehilangan arah. Kemudian keduanya tanpa aksiologi berpotensi menghasilkan ilmu yang bebas nilai dan beresiko disalahgunakan. Maka ketiganya tidak bisa saling menghilangkan karena keterkaitan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu sangat erat. Demikian pemaparan dari saya, Pak Sopian membawa tasbih. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.